Halo, anak-anak Indonesia yang cerdas dan ceria. Miss senang sekali bisa menyapa kalian hari ini. Pernahkah kalian melihat teman yang sedang sedih di sekolah? Atau mungkin ada teman yang tiba-tiba jadi pendiam dan tidak mau bermain bersama? Kadang hal itu bisa terjadi karena sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti kekerasan. Kekerasan di sekolah itu seperti awan mendung yang menutupi langit cerah. Ia bisa membuat suasana sekolah yang seharusnya penuh tawa menjadi tempat yang menakutkan. Kita semua pasti tidak mau itu terjadi, kan? Mari kita coba pahami bersama mengapa hal ini bisa muncul di antara kita. Kekerasan itu tidak muncul begitu saja loh. Ada banyak sebabnya. Mungkin ada teman kita yang meniru adegan tidak baik yang ia lihat di televisi atau video game. Ia berpikir bahwa mendorong itu adalah hal yang keren. Ia berpikir bahwa berkata kasar itu adalah hal yang keren, padahal sama sekali tidak. Ada juga yang mungkin sedang merasa kesal atau marah karena masalah di rumah, lalu melampiaskannya kepada teman di sekolah. Ini tentu sangat disayangkan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya yang lebih baik. Anak-anak hebat, sekarang mari kita belajar apa itu kekerasan. Banyak yang mengira kekerasan itu hanya sebatas memukul, menendang, mendorong. Memang benar, itu adalah contoh kekerasan fisik yang terlihat jelas dan membuat tubuh kita sakit. Jika ada yang melakukan itu kepada kalian atau teman kalian, itu sama sekali tidak boleh dibiarkan. Tubuh kita adalah anugerah yang harus dijaga, bukan untuk disakiti oleh siapapun. Kekerasan fisik meninggalkan luka yang bisa dilihat, tetapi ada jenis kekerasan lain yang lukanya tidak terlihat, namun rasanya sangat sakit di dalam hati. Jenis kekerasan ini disebut kekerasan verbal atau kekerasan dengan kata-kata. Kekerasan sosial berupa pengasingan, dijauhi teman karena gosip yang belum tentu kebenarannya. Contoh kekerasan verbal, misalnya mengejek nama, memanggil nama orang tua, menghina bentuk tubuh teman, mengatakan kata-kata kasar, mengajak teman untuk menjauhi salah satu teman yang sedang berselisih paham dengannya. Mungkin pelakunya berpikir itu hanya bercanda, tetapi bagi yang mendengarnya, kata-kata itu bisa seperti panah tajam yang menusuk perasaan. Candaan yang baik adalah candaan yang membuat semua orang tertawa bersama. Jika ada satu orang yang merasa sedih atau tersinggung, maka itu bukan lagi candaan, melainkan sebuah ejekan yang menyakitkan. Kalian semua bisa menjadi pahlawan kecil di sekolah loh. Caranya sangat mudah. Menjadi pahlawan bukan berarti harus punya kekuatan super, tetapi punya hati yang super baik dan peduli. Langkah pertama, berani berkata maaf. Jika kita tidak sengaja membuat teman sedih, entah karena ucapan atau perbuatan kita, segeralah minta maaf dengan tulus. Mengakui kesalahan adalah tanda anak yang pemberani dan bertanggung jawab. Itu membuat suasana kembali membaik dan pertemanan terjaga. Langkah kedua, menjadi pemberi teman. Jika Yatsen diejek karena diganggu, jangan hanya diam. Sudah, jangan begitu. Kasihan kan dia jadi sedih. Kita kan tidak ada masalah dengan dia. Yuk, kita ajak dia bermain bersama. Menghentikan perbuatan tidak baik butuh keberanian, tetapi itu sangat mulia. Kalau takut menegur sendiri, ajak teman lain, atau segera lapor guru atau orang dewasa yang kalian percaya. Jangan biarkan teman merasa sendirian. Anak-anak yang terkasih, sekolah adalah rumah kedua bagi kita semua. Disinilah kita menghabiskan banyak waktu untuk belajar, bermain, bertumbuh bersama teman-teman. Sama seperti di rumah, kita semua ingin merasa aman, nyaman, disayangi di sekolah. Bayangkan pagi datang ke sekolah dengan hati gembira. Bertemu teman yang saling menyapa dengan senyum. Belajar di kelas dengan tenang tanpa takut diganggu atau diejek. Sekolah impian ini bisa kita wujudkan bersama. Kuncinya, saling menghargai. Menghargai berarti menerima teman apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangan. Pelangi, warna berbeda membuatnya indah. Begitu pula kelas dan sekolah kita. Keberagaman adalah kekayaan. Mari jadikan setiap sudut sekolah zona bebas kekerasan. Jika melihat perbuatan tidak baik, ejekan, gangguan, pengucilan, kita harus berani membersihkannya, mengingatkan atau melapor kepada guru. Sekolah bersih dari kekerasan tanggung jawab kita semua. Anak-anak Indonesia yang hebat, mari berjanji mulai hari ini.